Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yerni, NIM 21650 Ini saya akan mereview materi tentang keamanan komputer. Baik, langsung saja. Mengapa keamanan komputer sangat dibutuhkan? Yang pertama, information based security. Menyebabkan nilai informasi menjadi sangat penting dan menuntut kemampuan untuk mengakses dan menyediakan informasi secara cepat dan akurat. Yang kedua, infrastruktur jaringan komputer seperti LAN dan internet memungkinkan untuk menyediakan informasi secara cepat sekaligus membuka potensi adanya lubang keamanan. Kejahatan komputer semakin meningkat karena ada beberapa. Pertama, aplikasi bisnis berbasis IT dan jaringan komputer meningkat seperti online banking dan lainnya. Yang kedua, desentralisasi server. Ketiga, transisi dari single vendor ke multi vendor. Yang keempat, meningkatnya kemampuan attach cache dan kurangnya kemampuan pengguna sistem. Yang kelima, kesulitan penegak hukum dan belum adanya ketentuan yang pasti. Keenam, kemampuan kompleks. Semakin kompleksnya sistem yang digunakan, semakin besarnya source kode program yang digunakan. Ketujuh, terhubungan dengan internet. Prinsip dasar keamanan komputer. Ini ada 6. Yang pertama, kerahasiaan. Berarti menjaga kerahasiaan informasi dengan melakukan pembatasan hak akses seseorang, yang paling umum dengan menggunakan enkripsi. Contoh data-data yang harus dijaga kerahasiaannya seperti data-data yang sifatnya pribadi. Kedua, keaslian. Berarti menjamin bahwa data atau informasi yang dimiliki terjaga keasliannya, tidak berubah tanpa pemilik informasi. Ketiga, ketersediaan. Berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan, artinya informasi harus selalu tersedia saat dibutuhkan oleh user dan dapat dengan cepat diakses. Keempat, autentikasi. Metode untuk menyatakan bahwa informasi betul-betul asli atau orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud. Yang kelima, otorisasi. Memastikan bahwa pengguna hanya memiliki akses yang diperlukan untuk melakukan tugas mereka dan mencegah penggunaan yang tidak sah atau penyalahgunaan hak akses. Yang keenam, tidak dapat dibantah atau tidak dapat dibantah merujuk pada konsep dalam keamanan komputer di mana pengirim sebuah pesan atau transaksi tidak dapat membantah bahwa ia telah mengirim atau melakukan transaksi tersebut. Lanjut, ancaman keamanan komputer secara umum. Yang pertama, manusia. Hacking, cracking, atau sesiapa saja yang perusahaan atau telah mengakses sistem tanpa izin dari pihak yang berwenang. Tujuannya bisa untuk melakukan pencurian data atau informasi atau perusakan. Kedua, hardware failure. Tidak stabilnya suplai listrik dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan kerusakan pada perangkat. Kedua, terjadinya korsleting listrik yang dapat mengakibatkan terhentinya proses sistem atau bahkan kerusakan sistem. Yang ketiga, software failure. Adanya kesalahan pada sistem operasi. Adanya kesalahan saat mengupdate program. Uji coba program yang tidak memadai sehingga menyisakan error pada perangkat lunak. Ancaman yang terakhir terjadi pada alam. Merupakan ancaman yang tidak bisa dicegah seperti banjir, gempa bumi, kebakaran, dan sebagainya. Ancaman lainnya, ini ancaman lainnya pada komputer seperti keamanan yang bersifat fisik. Termaksud akses orang ke gudang, peralatan, dan media yang digunakan. Contohnya, denial of service. Dilakukan misalnya dengan mematikan peralatan atau membanjiri saluran komunikasi dengan pesan-pesan yang dapat berisi apa saja karena diutamakan adanya banyak jumlah pesan.
Yang kedua, keamanan yang berhubungan dengan orang atau personel. Identifikasi users atau username dan password. Profil resiko dari orang yang mempunyai akses atau pemakaian dan pengolahan. Ketiga, keamanan dari data dan media serta teknik komunikasi seperti enkripsi, firewall, dan VPN. Ancaman komputer yang terakhir, keamanan dalam operasi. Adanya prosedur yang digunakan untuk mengatur dan mengelola sistem keamanan, dan juga termaksud prosedur setelah serangan. Baik, lanjut. Model-model ancaman pada komputer. Yang pertama ada interruption, perangkat sistem jadi rusak atau tidak tersedia. Serangan ditujukan kepada ketersediaan atau availability dari sistem. Contoh serangan adalah denial of service attack. Kedua, interruption. Pihak yang tidak berwenang berhasil mengakses aset atau informasi. Yang ketiga, modification. Pihak yang tidak berwenang tidak saja berhasil mengakses, akan tetapi dapat juga mengubah atau tamper aset. Contoh dari serangan ini antara lain adalah mengubah isi dari website dengan pesan-pesan yang merugikan pemilik website. Yang terakhir, fabrication. Pihak yang tidak berwenang dapat membuat badware dan software palsu untuk mengontrol sistem. Kemudian di sini ada 7 prinsip keamanan komputer. Yang pertama, menerapkan kebijakan keamanan yang baik sebagai dasar untuk desain sistem. Yang kedua, perlakukan keamanan sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem. Yang ketiga, perjelas batas keamanan fisik dan logis yang diatur oleh dokumen kebijakan keamanan. Yang keempat, pastikan pengembangan dilatih tentang cara pengembangan keamanan perangkat lunak. Yang kelima, kurangi resiko ke tingkat yang dapat diterima. Keenam, asumsikan bahwa sistem eksternal tidak aman. Yang ketujuh, identifikasi potensi pertukaran antara pengurakan resiko dengan peningkatan atau penurunan biaya dalam aspek lain efektivitas operasional. Lanjut di sini ada kerangka kerja keamanan informasi. Kerangka kerja keamanan informasi adalah standar internasional yang mengatur praktis terbaik untuk mengelola keamanan informasi dalam sebuah perusahaan. Standar ini memberikan panduan untuk merancang, menerapkan, mengoperasikan, memonitor, memeriksa, memelihara, dan meningkatkan sistem manajemen keamanan informasi di perusahaan. ISMS adalah kependekan dari Informasi Security Management System. ISMS adalah kerangka kerja untuk mengelola keamanan informasi dalam suatu perusahaan, termasuk proses kebijakan, prosedur, dan teknologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisasi, mengevaluasi, dan mengurangi resiko keamanan informasi. ISO memiliki 4 tahap utama dalam implementasinya. Pertama, inisiasi. Pada tahap ini, perusahaan menentukan skop dari sistem manajemen keamanan informasi yang akan diterapkan dan menetapkan tanggung jawab, sumber daya, dan persyaratan untuk melakukan ISMS. Kedua, perencanaan. Pada tahap ini, perusahaan menentukan risiko keamanan informasi yang harus diatasi, menentukan kontrol keamanan yang diperlukan, dan mempersiapkan dokumen-dokumen terkait ISMS. Ketiga, implementasi. Pada tahap ini, perusahaan menerapkan kontrol keamanan yang telah ditetapkan, melaksanakan pelatih dan kesadaran keamanan, dan mengevaluasi sistem secara berkala. 4. Evaluasi. Pada tahap ini,
Perusahaan melakukan penilaian terhadap sistem manajemen keamanan informasi yang telah diterapkan, melakukan pengukuran kinerja dan efektivitas dari kontrol keamanan yang telah ditetapkan. Mungkin itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.